Halo semuanya, balik lagi di Bedah Data kita. Hari ini kita bakal langsung ngebahas tuntas performa raksasa tambang batubara PT Bukit Asam atau yang biasa kita kenal dengan PTBA, khusus buat tahun buku 2025. Angka-angka yang bakal kita lihat ini nyimpen cerita yang sangat menarik soal ketahanan bisnis. Jadi, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai bedah datanya. Coba deh, perhatiin kutipan dari Dewan Komisaris ini. Mereka tuh nekenin banget kalau ekonomi global saat ini masih penuh dengan ketidakpastian. Makanya butuh banget yang namanya strategi adaptif dan disiplin finansial yang ketat. Nah, kutipan ini tuh bakal jadi fondasi obrolan kita hari ini tentang gimana PTBA ini benar-benar beroperasi ibarat mesin ketangguhan di tengah dunia yang lagi serba fluktuatif. Ini dia rute perjalanan kita hari ini, mulai dari profil dan ketangguhan internal, terus kita bandingin kinerja keuangan 2024 sama 2025. Lanjut ke fokus audit soal pengakuan pendapatan, arus kas, urusan laba bersih dan dividen, sampai nanti kita tutup dengan prospek dan tantangan ke depannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, profil dan ketangguhan internal perusahaan. Tapi sebelum kita pusing liatin deretan angka triliunan rupiah, coba deh lihat gambar ini. Skala operasional mereka tuh masif banget kan. Alat-alat berat raksasa yang lagi kerja di lapangan ini bukan cuma pajangan. Ini adalah wujud nyata dari seberapa raksasa bisnis mereka. Dari fisik yang segede inilah, semua data finansial yang bakal kita bahas nanti itu bermula. Sedikit refresh saja. PTBA ini entitas yang udah mapan banget, resmi jadi BUMN tahun 1981. Tapi akar sejarah tambang mereka di Tanjung Enim itu udah membentang jauh dari tahun 1919. Sebagai entitas negara pengelola sumber daya alam, fondasi mereka jelas kuat. Tapi yang menarik, sekarang strategi utama mereka itu fokus penuh pada ketahanan bisnis. Gimana caranya tetap kokoh pas harga komoditas lagi normalisasi, sambil pelan-pelan beradaptasi sama tren transisi energi global yang nggak bisa dilawan. Gak gampang loh ini. Sip, sekarang kita buka pintu ruang mesinnya. Kinerja keuangan 2024 versus 2025. Nah, ini yang menurut saya benar-benar menarik. Lihat deh di garis atas, atau top line pendapatannya. Di tahun 2025, PTBA nyatat pendapatan 42,65 triliun rupiah. Angka ini luar biasa stabil, cuma turun tipis banget dibanding 42,76 triliun di 2024. Stabilitas ini keren banget, karena mereka berhasil nahan angka pendapatan, padahal beban pokok pendapatan mereka tuh lagi naik lumayan, dari 34,56 triliun jadi 36,39 triliun rupiah. Tapi ya, karena beban operasionalnya tadi naik, logisnya gross profit atau laba kotor pasti kena imbas. Dari yang tadinya 8,20 triliun rupiah di tahun 2024, sekarang nyesuaiin jadi 6,25 triliun rupiah di tahun 2025. Data ini secara objektif nunjukin kalau mereka emang lagi ada di fase transisi operasional, plus ada tekanan makroekonomi yang memang lagi neken margin di industri pertambangan. Lanjut ke bagian ketiga, kita agak sedikit ngomongin dapur audit nih. Pengakuan pendapatan. Kalian yang sering baca laporan keuangan pasti nggak asing sama istilah pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Intinya simpel banget. Ini soal kapan persisnya kendali atas batubara itu pindah ke tangan pembeli dan kapan penjualannya sah dicatat di buku. Jadi bukan sekedar mindahin barang secara fisik ya, tapi tentang momen legal kapan PTBA bisa bilang, oke, duit dari penjualan ini sah milik kita. Kenapa ini krusial banget? Karena kebijakan pengakuan inilah yang jadi motor penggerak seluruh profitabilitas PTBA. Saking pentingnya, para auditor sampai jadiin hal ini sebagai key audit matter atau hal audit utama buat ngawal pencatatan pendapatan yang 42,7 triliun di 2025 tadi. Ya bayangin aja, kalau urusan catat-mencatat waktu dan jumlah ini akurat, itu adalah indikator paling mutlak kalau bisnis mereka benar-benar sehat. Masuk ke bagian keempat, yang jadi urat nadi setiap perusahaan, arus kas dan stabilitas. 4,52 triliun rupiah. Bayangin tuh, itu angka kas dan setara kas mereka di akhir tahun 2025. Posisi ini naik loh dari 4,13 triliun di akhir 2024. Beralih dari sekedar pendapatan di atas kertas, punya uang tunai alias cash begini sebesar ini di tangan tuh ibarat punya jaring pengaman finansial yang super tebal. Ini bukti paling nyata dari ketangguhan internal yang kita bahas dari awal tadi. Terus, kalau kita tarik benang merahnya, arus kas masuk dari pelanggan ini fungsinya buat apa sih? Jelas buat stabilitas 3 hal penting. Pertama, buat ngasih likuiditas operasional harian yang pastinya masif banget. Kedua, ini modal aman buat investasi masa depan di era transisi energi. Dan yang ketiga, ini nih yang disuka investor, arus kas sehat itu adalah fondasi buat jamin kelangsungan pembagian dividen ke depannya.
Dan ngomong-ngomong soal dividen, laporan arus kas PTBA di 2025 itu nyatat pembayaran dividen kas yang angkanya gak main-main, 3,82 triliun rupiah. Ini nunjukin kalau kas perusahaan tuh nggak cuma didiemin di dalam rekening bank, tapi benar-benar didistribusiin secara aktif jadi imbal hasil nyata buat para pemegang sahamnya. Sekarang kita bahas yang paling ditunggu-tunggu di bagian kelima, laba bersih dan dividen. Biar gampang, kita bedah nih gimana sih mekanika kebijakan dividen PTBA ini langkah demi langkah. Tahap pertama, pastinya perusahaan harus cetak laba bersih setelah pajak dulu, itu udah wajib. Kedua, mereka bakal ngerujuk lagi ke kebijakan pas mereka IPO tahun 2002 lalu. Dan tahap ketiga, berdasarkan aturan itu mereka diamanatkan buat bagiin minimal 30% dari laba tersebut jadi dividen tunai. Ya, kecuali kalau rapat umum pemegang saham atau RUPS punya keputusan lain ya. Jadi hubungannya benar-benar jelas dan terstruktur. Tapi coba deh lihat foto para pekerja di lapangan ini. Gambar ini ngejelasin satu realitas yang sering kita lupa. Di balik persentase dividen yang rumit, hitungan pajak, sampai arus kas triliunan rupiah tadi, ada kerja keras manusia di baliknya. Keringat dan koordinasi mereka di garis depan inilah yang sebenarnya muter roda net profit perusahaan setiap hari. Tanpa mereka, angka-angka tadi cuma ilusi. Bagian keenam, mari kita zoom out sedikit untuk melihat prospek dan tantangan ke depan. Kalau kita intip prospek ke depan, buat tahun 2026 nanti, PTBA udah masang target pendapatan di angka 43,18 triliun rupiah. Mantap sih, tapi tantangannya juga nggak main-main. Manajemen harus pinter-pinter ngakalin fluktuasi harga batu bara global yang sering bikin jantungan. Belum lagi, mereka harus bisa nyeimbangin antara produksi inti batu bara sama tuntutan global buat cepet-cepet geser ke transisi energi bersih. Ini balancing act yang butuh skill tinggi. Sebelum kita udahan, saya wajib banget nekenin hal ini ya. Semua informasi dan data yang kita bahas barusan itu murni buat edukasi, bukan ajakan. Apalagi paksaan buat beli atau jual saham PTBA ya. Disclaimer on. Teman-teman wajib banget melakukan riset sendiri alias do your own research sebelum ngambil keputusan investasi. Duit-duit kalian sendiri, jadi tanggung jawabnya juga di kalian ya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kita bareng. Gimana persisnya PT Bukit Asam bakal nyiimbangin target pendapatan super gede 43,18 triliun di 2026 nanti, padahal di saat yang sama realitas transisi energi global itu larinya makin kencang. Seberapa tangguh mesin mereka bakal bertahan? Menarik buat kita pantau terus. Oke, makasih udah ikut berdata hari ini. Sampai ketemu di pemaparan seru berikutnya.